Yo bre, balik lagi sama gua Otak Kanan Kiri di kanal yang paling demen ngebahas hal absurd tapi penting. Coba deh, jujur, tiap lo scroll medsos, pasti pernah kan lihat postingan orang lagi di Maladewa, unboxing jam tangan seharga DP rumah, atau stick yang ditaburin debu emas. Terus lo langsung rebahan sambil ngeliatin langit-langit kamar dan mikir, gila, enak bener ya jadi orang kaya. Tapi, pernah kepikiran lebih jauh nggak? Gimana ya rasanya jadi sultan di zaman dulu? Kayak bisa menyamakan konsep duit aja belum ada. Nah, itulah yang mau kita bedah hari ini, Bre. Kita bakal time travel buat ngintip gimana sih cara jadi orang kaya dan flexing di setiap era. Pegangannya kencang, kita mulai dari yang paling purba. Perhentian pertama, zaman batu. Era di mana ATM cuma singkatan dari ambil tombak mari berburu. Di sini duit itu nggak ada, bre. Konsep harga itu ditentukan sama seberapa susah lo dapetin sesuatu. Dan ini dia Sultan Zaman Batu. Lo lihat, dia nggak punya iPhone terbaru, tapi dia punya goa. Dan bukan sembarang goa, bre. Ini goa di lokasi strategis, anti banjir, ada ventilasi alami, dan pemandangan langsung ke tempat mamut bisa nongkrong. Ibaratnya ini penthouse di pusat kota. Dan lihat tuh lukisan di dindingnya. Itu bukan sekedar coret-coretan, itu sertifikat bahwa dia udah sering naklukin banteng. Sementara tetangganya masih sibuk bikin api pakai 2 batu yang gak nyala-nyala. Si Sultan ini udah tinggal all you can eat paha mamut bakar. Harta karun terbesarnya bukan emas, tapi batu kualitas terbaik. Ini tuh Swiss Army Knife versi zaman batu, bre. Bisa buat motong daging, bikin percikan api, bahkan buat lempar mantan kalau ketemu. Serbaguna dan multifungsional. Orang lain pakai batu tumpul, dia udah pakai yang model Sharp Edge, paling mutakhir. Selanjutnya kita terbang ke Mesir kuno. Peradaban di mana flexing udah naik level. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal status dan keabadian. Menjadi kaya di Mesir artinya lo dekat sama Fir'aun, atau lo adalah Fir'aun itu sendiri. Lo gak perlu kipas angin, karena udah ada abdi yang siaga 24 jam jadi AC manual. Capek, ada yang pijitin. Haus, ada yang ngulangin susu. Pokoknya hidup itu cuma tinggal nunjuk. Gampang banget, bre. Flexing termegah di zaman ini, bangun piramida, bre. Ini bukan sekedar makam, ini proyek mahasiswa raksasa buat nunjukin ke semua orang. Hey, gue saking kayaknya, gue bisa bayar ribuan uang buat nyusun batu gede-gede cuma buat tempat gue istirahat selamanya. Itu setara kayak Jeff Bezos bangun cabang Amazon di bulan. Gokil. Lanjut, kita mendarat di Kekaisaran Romawi. Zaman di mana kekayaan itu diwujudkan dalam kemewahan, pesta pora, dan teknologi canggih. Sultan Romawi itu hidupnya santai parah. Pestanya legendaris, makanya bukan lagi cuma ayam panggang biasa, tapi ayam yang diisi sosis, bre. Yang sosisnya diisi kacang. Pokoknya ribet dan mewah. Mereka makan sambil rebahan karena berdiri itu terlalu mainstream buat orang kaya. Dan saking hedonnya, mereka nemuin solusi buat masalah perut kenyang. Mereka bangun vomitorium. Iya itu pokoknya ruangan khusus buat restar lambung biar bisa lanjut lagi makan ronde kedua, ketiga sampai subuh. Bayangin betapa kenyangnya lo sampai butuh ruangan khusus cuma buat muntah. Kekayaan di Romawi juga berarti punya akses ke teknologi paling hits, aquaduk. Saluran air bersih yang ngalir langsung ke rumah lo. Sementara rakyat jelata harus antre di sumur. Lo udah bisa berendam di bak mandi marmer sambil mikirin mau jajan apa nanti sore. Kemewahan yang tiada tara, bre. Kita fast forward lagi ke beberapa ratus tahun. Selamat datang di abad pertengahan. Menjadi orang kaya di zaman ini mungkin terdengar hebat. Punya kastil, jadi raja, tapi jujur, hidupnya gak sebersih di film, bre. Dingin, lembab, dan mungkin ditemenin tikus di singgasana. Di sini, yang paling penting itu bukan uang, tapi tanah dan kekuasaan. Kekayaan lo diukur dari seberapa banyak kesatria yang setia sama lo. Mereka adalah aset paling berharga. Lompat jauh ke depan, kita tiba di revolusi industri. Sumber kekayaan bukan lagi tanah, tapi pabrik yang mengepulkan asap hitam ke langit. Disinilah
lahir para Taipan, orang-orang yang super kaya, yang punya pabrik baja, pabrik tekstil, dan rel kereta api. Mereka bangun imperium bisnis, sementara di sisi lain, banyak pekerja yang harus banting tulang dengan upah minim. Kesenjangan sosial mulai kelihatan jelas di sini. Dan apa cara flexing terbaik di era ini? Tentu aja pamer inovasi. Punya mobil Ford Model T di jalan-jalan yang masih penuh kuda. Wah, lo tuh jadi selebgram di zaman itu. Semua mata bakal tertuju pada lo. Entah kagum atau kesel karena knalpot lo berisik. Dan akhirnya kita sampai di zaman modern. Zaman dimana jalan jadi orang kaya itu ada sejuta. Lo bisa jadi CEO, atlet, artis, YouTuber, atau bahkan trader kripto. Ya kerjanya cuma liat grafik sambil ngopi. Kekayaannya jadi lebih cair dan digital. Malah sekarang kita punya kemewahan instan lewat smartphone. Lapar, pesan online, bosan, streaming film, mau baju baru, tinggal klik. Semua bisa dilakuin dari kenyamanan kasur lo. Bukankah itu bentuk kekayaan tersendiri, bre? Kaya akan kemudahan. Tapi mau sekaya apapun lo, di zaman modern ada satu monster yang menghantui kita semua. Namanya tanggal tua. Saat itu, semua kemewahan instan tadi tiba-tiba merasa mahal banget. Lalu, gimana di masa depan? Apa definisi kaya? Mungkin bukan lagi soal punya barang. Bisa jadi, orang kaya di masa depan adalah orang yang paling santai. Semua kerjaan berat, dari masak sampai beres-beres rumah, udah diurusin sama asisten robot pribadi. Kekayaan adalah punya waktu buat nggak ngapa-ngapain. Atau mungkin orang terkaya adalah dia, manusia pertama yang berhasil beli kafling di Mars buat menghindari kemacetan bumi. Siapa yang tahu? Intinya, dari paha mamut sampai tanah di Mars, definisi kaya itu selalu berevolusi, bre. Jadi, apa kekayaan versi lo? Coba tulis di kolom komentar ya.